Yo, kembali lagi di podcast Bomb Bring Old Money Back. Kembali lagi dengan saya, host kalian yang tercinta, dan sahabat saya, Farhan aja. Bro Farhan. Saya Angga akan membawakan podcast yang mungkin akan sangat seru pembahasannya. So, di podcast gabut-gabutan ini kita bakal membahas hal-hal yang sangat menarik. Sangat menarik Tentunya. Apa tema kita kali ini? Tema kali ini adalah relationship and love. Cinta dan hubungan. Menarik. Menarik buat dibahas oleh kita para darah muda ini. Darah muda. Darahnya apa? Darah para remaja. Jadi di umur kita yang 20-an awal ini masih banyak lah yang akan kita lalui. Iya, betul. Dan banyak juga sebenarnya yang sudah kita lalui. Mungkin minggu-minggu ini dibahas dulu lah ya. Minggu-minggu ini ngapain aja dari Bro Farhan dulu. Live update-nya nih. Minggu ini banyak sih kegiatannya. Jadi banyak ketemu orang baru juga, terus juga ngobrol sama salah satu teman baru ya. Adalah obrolan tentang mengenai hubungan, pandangannya dia gimana tentang cinta juga, dan banyak sekali ya. Menarik nih. Orang baru siapa ini? Wah, Jangan kendaan pacar. Astagfirullah, enggak ya. Ada teman-teman. Ada, oh. Ya emang perempuan sih, tapi emang teman. Apa? Banyak banget lah yang aku lihat hari ini tuh. Apa ya? Ibaratnya lingkungan terdekat juga. Ibaratnya topik utama dari tongkrongan kita berdua nih kan ya. Maksudnya lebih banyak mungkin salah satunya ya hubungan, kalau enggak ya cinta gitu. Dan itu menarik banget buat dibahas karena menurutku sendiri relationship and love dalam konteks Gen Z ini wah sangat apa ya, bukan magic ibinu lagi kali ya, udah kayak berbeda-beda gitu, sangat bervariasi ya. Jadi menarik banget sih buat dibahas, apalagi Gen Z ini kan kita nih kan Gen Z. Gitu sih. Setuju banget. Emang berjuta-juta warna lagi, gak 7 warna lagi. Gak gitu. Ya. Soalnya setiap orang kan pasti punya cerita yang berbeda. Tapi meskipun cerita yang berbeda itu, cerita kita mirip-mirip lah, seperti lagu Everything You Are. Siapa tuh? Biasa, idola kita. Siapa? Hindia. Oh, nggak ngerti aku Hindia. Tahu, cuman nggak tahu banyak lagunya. Ya itu kebanyakan liriknya relate lah sama kita. Terakhir yang tak inget dari Hindia tuh ini, yang sempet dikasusin masalah satanik gitu. Waduh, lagu apa tuh? Kayaknya Ya, pernah jadi denger tuh. konteksnya adalah mereka lagi konser, terus ada instrumen atau properti kayak mirip satanik gitulah. Tapi ya itu cuman bagian dari entertainment aja sih menurutku. Itu menurutku ya itu salah satu marketing yang menarik juga lah buat dibahas nanti. Salah satu Bener. strategi marketing lah kayaknya. Itu termasuk salah satu anak muda yang berani berkarya, berani mencari Kalau nggak salah inovasi. vokalisnya siapa? Baskara. Dia juga punya cewek kan? Maksudnya dia juga. Iya, dia juga membuat hubungan, kan? lagu tentang ceweknya juga. Banyak cerita tentang dia. Tapi menurutmu dengan profesi sebagai musisi gitu, terus dia bikin single atau album tentang pasangannya tuh, itu bisa dibilang suatu bentuk cinta nggak? Cinta dalam versi musisi gitu, contoh dalam musik, cinta dalam musik. Tepat sekali. Menurut saya, aku juga sempat kepikiran tentang hal ini beberapa hari belakangan. Soalnya semua lagu itu membahas tentang cinta. Lagu dengan cinta ini ibarat apa ya? Sesuatu yang gak bisa terlepas satu sama lain. Maksudnya kalau kita membahas lagu itu pasti membahas tentang cinta. Tapi iya ya. Gak ada lagu yang gak membahas tentang cinta. Bener gak? Bener. Iya sih. Apalagi Soalnya yang ibaratnya yang paling laku lah ya. Yang paling relate juga, yang paling laku, yang paling ramai juga didengerin orang-orang kan pasti cinta. Iya, lagu galau cinta. gitu kan.
nggak harus juga sebenarnya cinta kan itu tadi ya, balik ke definisi yang tadi, sangat beragam, sangat berjuta-juta warna, sangat bervariasi. Meskipun lagu kebangsaan itu kan juga menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kan, lagi-lagi ke cinta. Cinta. Jadi sangat luas sekali ini field atau bidang pembahasan mengenai cinta. Dan menurut Bang Farhan sendiri, apa nih? Apa namanya? Cinta. Ya, cinta itu apa? Cinta. Definisi. Menurut saya tuh cinta tuh benar-benar apa ya? Ketika kita udah lahir tuh kita udah punya potensi cinta itu. Jadi mungkin yang merubah, salah satu hal yang merubah pandangan saya tentang cinta tuh ketika bukan pengalaman pribadi ya, maksudnya, tapi lebih ke ketika saya lihat salah satu podcast itu ada pembicara, yaitu udah ibu-ibu umur mungkin 50-an, range 50-55 kali ya. Jadi ibu itu menempuh pendidikan lagi dikarenakan sedikit gabut kali ya, sedikit bosan sama hidupnya kali ya. Yang saya dengar tuh, yang podcast yang saya dengar, sedikit gabut sama hidupnya. Jadi beliau ini sekolah lagi di UI, nama lembaganya aku lupa. Tapi topiknya memang tentang psikologi. Nah, jadi di podcast itu, podcastnya namanya apa? Aduh, lupa juga. Milik siapa nih? Mungkin influencer gitu atau? Iya, mungkin bisa dibilang influencer juga sih. Aduh, apa ya namanya? Lupa. Pokok logonya warna orange deh. Yang mungkin logonya warna orange gitu. Dan dia bilang di situ tuh, karena dia mungkin salah satu ekspertisnya tuh di psikologi juga, dia bilang tuh katanya cinta tuh nggak perlu dicari katanya. Cinta tuh katanya sudah ada di dalam diri kita tuh, jadi tinggal bagaimana cara kita buat menggali potensi itu. Jadi ketika orang-orang sibuk banget nyari cintanya gitu ya, nah malah missnya tuh di situ. Jadi kenapa harus sibuk banget buat nyari cintanya, sedangkan cinta itu sendiri, mungkin ini banyak orang yang bingung kali ya, maksudnya apa cinta dalam diri sendiri, terus kita tinggal gali potensinya itu mungkin agak sedikit membingungkan buat kebanyakan orang. Cuman kalau dari aku sendiri setelah ngelihat podcast itu tuh jadi terbuka gitu loh. Jadi mungkin dengan kita mencari atau menggali definisi cinta menurut kita sendiri itu, lama kelamaan pasti bakal nemu sih, maksudnya cinta menurut kita masing-masing itu seperti apa. Jadi kalau bisa ya guys ya, misalnya kalian ya jadi orang yang bisa banget buat menemukan cinta menurut versi kalian masing-masing aja sih. Itu juga menarik tuh, maksudnya salah satu journey yang menarik juga menurutku, mencari definisi cinta menurut versi kita masing-masing. Jadi bukan menurut kebanyakan orang gitu. Jadi sebuah proses ya. Proses kehidupan, mendefinisikan cinta atau apa, menggali gitu ya. Menggali arti cinta bagi kita masing-masing ya. Nanti bisa sih aku kasih linknya kali ya podcastnya. Nanti kita cari deh. Biar kalian ngerti maksudnya apa. Kita taruh di deskripsi ya. Bener. Sepakat banget. Mungkin apa ya, setuju sebenarnya tadi, cinta itu mungkin nggak bisa dicari ya, lebih tepatnya kita gali. Bahkan mungkin jangan-jangan ini menarik, apa yang selama ini kita cari ternyata kan udah ada di dalam diri kita. Kita cari kemana-mana, keluar sana jauh banget, mungkin sampai seberjuang apa kita, sampai berdarah-darah, berkeringat, ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Nah itulah jadi apa nih, mungkin proses pertama ya, apa sih tanda-tanda orang yang menemukan cinta? Mungkin tanda-tanda, mungkin gampangnya atau gampangnya ketika orang merasakan cinta itu sendiri tuh, pasti kebanyakan orang punya pengalaman
mereka menganggapnya itu seperti first love. Nah itu. Jadi menurutku ya kebanyakan orang pasti pernah merasakan first love-nya, entah mungkin dari salah satu beberapa kali hubungan yang pernah dijalani. Salah satu dari mereka pasti, salah satu dari mantannya itu pasti ada orang ini tuh pasti pernah merasakan namanya first love. Jadi tapi menurutku sendiri first love itu apa ya, sama sekali nggak ini sih, nggak relevan sih buat aku. Karena apa ini first love nya? First love nih ketika orang merasa apa ya, ngerasa dia tuh sisduan gitu loh. Jadi dia tuh emang satu-satunya. Tapi sedangkan kan aku juga percaya kalau semakin banyak kita mengenal orang juga dengan pengalaman yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, itu juga salah satu perjalanan untuk menemukan cinta itu sendiri sih. Jadi ibaratnya menurut saya itu kebanyakan orang terpaku sama first love-nya ini. Jadi kasusnya di kebanyakan teman-temanku juga, di kebanyakan orang juga yang aku tahu tuh, mereka terlalu terpaku sama seluruh bentuk, seluruh karakter, seluruh rupa yang menggambarkan first love-nya dia. Jadi ketika hal itu udah berlalu, first love-nya udah, yang dia anggap sebagai first love itu udah nggak sama-sama lagi, itu pasti bakal tetap terpaku ke sana. Jadi ibaratnya nyari yang semirip mungkin sama first love-nya. Nah itu tuh, itu jadi problem juga sih buat anak-anak sekarang. Itu yang aku lihat sih. Jadi problem di first love-nya itu. Soalnya dari pengalaman aku sendiri, ini aneh sih. Aku kan baru pertama kali pacaran tuh kelas 3 SD. Yep. Nah, ya kan kelas 3 SD tahu apa ya? Mungkin paparan dari sinetron juga kali ya. Saya dulu kan kalau nggak sinetron ya apa gitu. Misalnya tontonan di rumah pasti sinetron, kalau gitu Cartoon Network gitu-gitulah ya, ngikutin doang. Jadi kayak mungkin karena otaknya belum mateng, jadi ya wah apa nih kok keren gitu, kok cinta-cintaan tuh keren gitu. Jadi mungkin pacaran waktu kelas 3 SD itu jadi salah satu hal yang bikin aku kayaknya keren nih gitu. Nah berlanjut juga ke SMP, terus juga ya mungkin nggak lama-lama sih pacarannya, cuma setahun-setahunan gitu kan. Nah kalau first love menurutku sendiri itu yang aku rasakan mungkin dulu sebelum aku bisa move on sama mantan yang terakhir, bukan mantan yang terakhir, mantan yang berapa ya? Mantan SMA lah, ya mantan. Bisa dikatakan mantan terindah. Cuman dulu mungkin aku ngiranya sisduan gitu loh. Jadi kayak mungkin dulu waktu aku sebelum move on, mungkin aku ngiranya ya dia emang first love aku, benar-benar relationship yang mulai paham, ya. Yang sedalam itu dan yang bondingnya tuh benar-benar semerekat itulah. Dan tahapnya tuh mungkin udah ini ya, maksudnya hubunganku dulu tuh paling lama 3 tahun ya sama yang SMA ini. 3 tahun itu tuh udah sampai di tahap yang udah sampai kenal orang tua gitulah. Jadi mungkin dulu sebelum move on aku ngerasa mungkin emang dia, cuman waktunya aja yang kurang tepat gitu. Jadi tapi dari sekarang setelah move on dan setelah ibaratnya ikhlas gitu ya mungkin ikhlas ya nggak tahu ya, cuman sekarang sih ngerasanya udah ikhlas. Jadi kayak bukan dia sih first loveku, jadi mungkin first love menurutku tuh nggak harus ke pasangan juga. Jadi bisa ke orang tua, bisa ke saudara kalian sendiri, bisa ke teman kalian, sahabat kalian, itu juga bisa jadi first love menurutku. Jadi cinta tuh nggak melulu tentang lawan jenis lah, nggak melulu tentang pasangan lah, bener ibaratnya gitu. Cukup panjang juga ya cerita cinta si Farhan ini. Sedikit oversharing sih, tapi nggak apa-apa. Gak lah, sharing skill dikit aja, tipis. Bayangkan mulai dari SD, SMP. Jangan ditiru udah ya. mengenal. Jangan ditiru. Bagi bocil-bocil yang masih SD, jangan ditiru. Waduh, udah parah banget itu sekarang. Gen alpha nih, wah kacau.
Nah itu, soalnya mereka nggak tahu ya, mungkin ngikut dari sekarang kan mungkin jarang juga ya yang nonton sinetron atau kartun. Mungkin main HP semua kan, game alpha sekarang itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mereka masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan tadi yang benar, she is the one. She is the one. Yeah. Apa dia merasakan hal yang sama? Nah, itu menarik. Waktu aku putus, itu aku ngiranya sebelum putus tuh aku ngerasa aku adalah satu-satunya orang di hidup dia yang paling mengenal dia, yang paling ngerti dia, yang paling tahu dia, yang paling menyayangi dia, yang paling selalu ada buat, pokoknya yang paling semua lah. Kayak ya bucin kali ya, ibaratnya bucin ya gitu. Tapi setelah putus kok aku ngerasa semua itu terpatahkan gitu. Iya lagi, kayak apa ya, kayak aku ngerasa tuh kalau dipresentasikan tuh aku cuma kenal dia tuh kayak 20%-an doang gitu loh. Jadi wah itu fakta sih, itu bener-bener ngancurin aku sih waktu itu. Hubungan 3 tahun, selama 3 tahun ternyata cuman kenal luarnya doang, mungkin belum luarnya semua kali ya, kayak cuman sampai leher kali. 20% luarnya doang. Jadi kayak kacau sih itu bener-bener salah satu yang ngerubah hidup aku lah, ngerubah cara pandang aku juga. Dan kalau kata temanku, turning point dalam percintaanku mungkin di situ gitu. Bayangkan kenal 3 tahun tapi cuman kenal 20%. Setelah putus ya, setelah putus. Soalnya waktu masih jalan 100% kan harusnya. Iya, kayak yakin banget gitu. Nah itu mungkin bener juga tadi di kenal orang yang tepat, tapi di waktu yang kurang tepat itu. Kadang kita juga kenal di waktu yang tepat tapi dengan orang yang tidak tepat. Itu jujur aku sendiri yang mengalami. Gimana tuh? Jadi aku mungkin selama ini ya, mungkin masih belum pernah seret dengan orang-orang yang deket atau aku yang deket dengan mereka. Cuman waktu tepat tapi dengan orang yang tidak tepat. Jadi mungkin aku lagi butuh ya di saat-saat kemarin-kemarin tuh. Tapi akhirnya sekarang aku udah mulai menyadari ternyata hal itu salah. Orang yang salah maksudnya orang yang tidak tepat. Tapi kalau dipaksakan di waktu yang tepat itu juga nggak baik juga. Emang harus berkesinambungan. Harus sinkron antara waktu dan orang ini. Yeah. Dan gimana proses hubungan itu berjalan? Apakah ini nggak ada hal-hal yang semacam emang apa dulu? Mungkin nggak terlalu over sharing, nggak apa ya, tapi mungkin spill dikit. Gimana? Apa masalah yang dihadapi hingga membuat kalian bisa putus? Secara general aja, nggak perlu spoiler terlalu dalam juga. Gitu. Mungkin salah satunya karena beda lingkungan ya. Jadi aku kuliah, dia udah berusaha buat kuliah, cuman mungkin belum rezekinya aja. Jadi dia ibaratnya berat hati harus kerja. Jadi mungkin salah satu faktor terbesarnya tuh karena beda lingkungan. Aku kuliah, dia kerja, dan waktunya juga susah buat sama, waktunya buat ketemu juga susah. Terus ibarat aku harus benar-benar mengerti posisinya dia ketika dia capek dan segala macam. Jadi mungkin kalau dari akunya ngerasa aku yang paling ngeluarin effort. Nah ini effort mungkin ya, ngeluarin effort, terus ngeluarin energi juga lebih banyak dari dia. Jadi mungkin hubungannya jadi nggak sehat tuh karena ada perbedaan lingkungan itu kalau dari kasusku. Jadi mungkin ini juga bisa pelajaran buat orang-orang juga, teman-teman juga, kalau jangan sampai di hubungan kalian tuh ada apa ya, ada rasa untuk kan kamu udah nerima, kamu udah ngasih, Oke. tapi
kamu juga berekspektasi kalau kamu tuh harus diberi gitu. Jadi mengasih balik. Iya, jadi ya mungkin itu secara konteks transaksional itu mungkin ya nggak apa-apa. Cuman kan ketika hal itu udah ganggu pikiran kita, jadi ibaratnya kita malah jadi terus ngebanding-bandingin gitu loh. Jadi ya bukan benar-benar menikmati hubungan itu, jadi lebih malah ke arah apa ya, ada gitulah, ada selalu transaksional ya, ada selalu perbandingan. Cuman transaksional tuh penting menurutku, dalam arti dalam arti ya kalau misalkan kalian punya persetujuan apa gitu kan pasti ada ininya kan, pasti ada negosiasinya, ada transaksinya. Jadi biar sama-sama enak gimana nih gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi ketika hal itu nggak diobrolin, nah itu tuh jangan disimpan di hati. Jangan simpan di hati doang. Jadi harus dibahas, harus. Soalnya kan komunikasi lumayan penting ya di hubungan. Iya, justru itu yang nanti ke bawah sampai ke tahap yang lebih serius. Itu menurutku hal yang paling penting juga. Salah satu prioritas dalam hubungan juga. Tapi dari si Bro Farhan ini dulu ada sempet kayak tadi kan jatuhnya kayak hubungan yang nggak sehat, jadi kayak semacam toxic relationship gitu ya. Nah itu menjadi faktor utamakah atau apa dalam hubungan itu? Apakah healthy relationship ini apa namanya? Apakah toxic relationship ini memang raja terakhir dalam hubungan? Ibaratnya mungkin faktor utama dalam putusnya hubungan. Iya kali ya, maksudnya banyak studi kasus tuh mungkin hampir berapa ya, 60% kali ya, yang ibaratnya tuh kandas tuh ya karena toxic relationship itu. Banyak lah cerita-cerita dari teman-teman kita juga yang sering mengalami hal itu. Jadi toxic relationship nih benar-benar apa ya, kadang orang ketika di dalam satu hubungan tuh nggak ngerti gitu loh, masa nggak nyadar mereka tuh lagi di dalam hubungan yang toksik gitu. Jadi mungkin dan kebanyakan kasus mereka susah buat keluar kalau udah hubungannya tuh udah toksik. Mereka salah satu dari antara salah satu dari mereka tuh pasti bakal susah keluar, entah itu ceweknya atau cowoknya gitu. Bener. Susah keluarnya tuh kenapa ya, karena ada ininya, ada hal yang bikin mereka tuh terjebak gitu, dalam arti ada sesuatu yang bikin hati mereka tuh berat buat keluar gitu loh, atau mereka tuh nggak tahu gimana caranya keluar gitu. Terutama sering dialami sama perempuan sih di luar sana, kayak mereka bingung harus gimana. Terus ketika mungkin kalau toksik lebih sering berantem kali ya, berantemnya mungkin frekuensinya lebih sering, lebih intens kali ya berantemnya. Jadi ya gitu, sangat stressful sekali. Stressful sekali toxic relationship. Minum dulu guys. Podcast kali ini disponsori oleh Kopi Kenangan. Kopi Kenangan kalau lihat boleh dibantu. Boleh banget. Nanti kita kasih CP-nya lah ya, email kita. Guys, boleh. Gitu. Ya menurut apa ya? Toxic relationship. Mungkin seperti contohnya tuh, misal kalau kemana-mana dilarang, terus mau main sama sama temennya, mungkin salah cewek contohnya. Ceweknya mau main sama temen cowoknya, itu dilarang, atau bukan dilarang lah, atau sekedar pengen tahu, itu pun masih dalam batas normal ya kalau sekedar dilarang. Tapi kalau sampai dilarang padahal cuma temen kerja atau temen biasa gitu kan, jadi kayak menghalangi proses dia dalam berkembang kan. Nah itu menjadi toxic kalau gitu berarti ya. Menurutku ya, karena kembali lagi sih komunikasi lagi nggak saklek hal yang seperti itu artinya toxic, dan ini artinya healthy gitu. Iya, komunikasi. Karena di era sekarang juga tuh komunikasi tuh benar-benar jadi salah satu yang susah buat di brought up gitu di relationship itu. Jadi ketika ada pembicaraan, maksudnya ketika ada suatu masalah, pasti kan ya salah satu transportasi utamanya kan ya komunikasi. Balik lagi, karena biar sama-sama saling tahu
pasangannya lagi dalam kondisi apa, lagi merasakan apa, lagi moodnya lagi gimana, gitulah. Jadi kalau itu nggak dikomunikasikan ya ibaratnya kalau nanti berantem terus, ada masalah apa pasti kayak langsung tumpah semua gitu. Jadi emosinya nggak bakal bisa dibendung kalau gitu. Wow. Gunanya komunikasi itu buat ibaratnya menuangkan seluruh isi hati, menuangkan seluruh isi pikiran, apalagi hati ya, maksudnya kalau kita bicara hati, perasaan tuh apa ya, bener-bener bisa bikin orang tuh nggak jadi dirinya sendiri sih menurutku. Jadi kayak orang tuh kalau perasaannya terus dipendem itu bisa kemana-mana tuh arahnya, bisa entah nyari pelarian, nyari solusi yang bukan seharusnya itu yang diambil kayak gitu lah. Jadi ngarahnya tuh bakal kemana-mana, maksudnya merembetnya tuh bakal kemana-mana gitu. Jadi bukan masalah yang terselesaikan tapi malah bikin masalah baru gitu. Membikin masalah baru dengan berusaha menyelesaikan masalah lama tapi dengan cara yang salah gitu. Iya gitu. Itu mungkin simpelnya. Jadi toxic relationship, namanya aja toxic, beracun. Tapi mungkin aku jadi kepikiran ada fenomena yang namanya man child. Ini menarik di pembahasan tentang relationship dan love. Man child ini fenomena yang mungkin menitik beratkan pada cowok ya, mungkin hubungan antara pasangannya nih, cewek cowok mungkin di cowoknya ini jadi kayak bersikap seperti kekanak-kanakan gitu. Nah gimana menurut Mas Farhan, apakah man child ini salah satu fenomena dalam toxic relationship atau dia merupakan kategori lagi dalam hubungan itu? Kalau dari yang aku browsing ya, dari yang aku cari, man child itu merupakan istilah yang merujuk pada pria dewasa, tapi malah sebaliknya gitu. Jadi bukan dewasanya, malah menunjukkan perilaku yang kekanak-kanakan gitu. Jadi mungkin fenomena ini tuh salah satu fenomena yang populer belakangan ini ya. Dan juga banyak banget yang relate mungkin dari Sabrina Carpenter ngeluarin single man child. Nah itu mungkin banyak banget orang yang baru nyadar gitu. Oh ternyata ini gitu. Jadi ternyata selama ini yang apa ya, kayak orang-orang bingung menamakannya apa tuh, ternyata selama ini tuh istilahnya tuh man child gitu. Man child sendiri, jadi sedikit cerita, beberapa bulan yang lalu aku sempat ngelihat salah satu postingan Snapgram punya kakak tingkat aku waktu SMP. Dia itu, yang aku tahu, dia itu udah pacaran tuh berapa ya? Udah lama lah kayaknya. Udah kayak sering banget lah diupload gitu kan. Jadi tiap lewat tuh oh iya. Dan suatu ketika ngelihat postingan tentang postingannya kakak tingkat aku ini perempuan ya, dia perempuan. Jadi ketika ngelihat itu kayak ada dia tuh nge-mention man child tuh, jadi kayak oh ada apa nih, maksudnya kok tiba-tiba ada kata ini muncul lagi gitu. Jadi aku agak sedikit ke-trigger di situ. Jadi ini menarik nih, maksudnya man child ini apa nih, fenomena apa lagi gitu. Iya. Ternyata fenomena yang mungkin udah berlalu muncul lagi dengan istilah yang baru jadi kepikiran lagi gitu ya. Menarik ini buat jadi bahasan. Buat sedikit informasi juga, man child tuh dari yang aku cari itu ciri-cirinya, yang pertama kurang bertanggung jawab, satu, terus ketergantungan emosional, terus ada juga sulit membuat keputusan, emosi yang tidak stabil, tidak bisa menerima kritik, perilaku impulsif, dan juga lain sebagainya. Jadi man child ini mungkin apa ya, salah satu contoh juga ada temenku. Jadi temanku punya pasangan, punya pacar itu
temennya juga punya pacar. Jadi temanku ini kan cowok, temennya dia punya pacar, punya pasangan. Nah si pasangannya ini punya temen cewek juga. Oke. Punya temen cewek juga. Nah ini temennya pacarnya temanku ini punya pasangan, punya pasangan cowok. Gitu. Nah ada suatu ketika. Jadi ada seseorang lain jauh banget ya. Iya. Ini mungkin biar mungkin definisinya gampang ya buat mental menurut kita berdua. Jadi ada suatu ketika jadi konteks dulu mereka ini si temennya pacarku ini. Iya bener ya temennya pacarku. Temennya pacarnya. Jadi temanku punya pacar. Nah itu pacarnya temennya. Gimana sih? Iya bener sih. Pacarnya temen kamu itu punya temen. Oh iya. Temen kamu punya temen. Nah mereka berdua kita inilah pacarnya temen kayak jadi temanku si A punya pacar si B. Nah si B nih punya temen si C. Nah temennya ini punya pacar. Si C ini punya pacar. Si C punya pacar. Okay. Pacarnya si D. Iya benar. Jadi C sama D. C sama D ini itu beda agama. Oke. Beda agama. Dan kerennya ini keren sih menurutku. Jadi mereka punya persetujuan ketika udah selesai masa kuliah mereka putus. Jadi udah ada perjanjian tuh di situ tuh mereka bakal putus setelah perkuliahan ini selesai. Nah ada suatu ketika si D ini main ke kota asalnya si C. Ngajak main terus ke rumahnya jemput ketemu orang tuanya juga. Nah setelah main itu karena mereka udah ini dalam konteks apa nih bertemu dalam konteks mau berkenalan dengan orang tuanya. Nah itu janggalnya tuh di situ. Jadi si D ini ibaratnya main ke sana tuh kayak nggak tahu tuh maksudnya emang dia mau sekedar main doang tapi kok malah ketemu orang tuanya gitu kan. Jadi kayak janggal banget gitu loh. Jadi lanjut. Nah si D ini main ke kota asalnya si C. Nah udah main tuh kan ketemu orang tuanya. Udah setelah si D balik si C ini ngerasa kalau orang tuanya tuh sedikit suka sama si D. Nah si D ini ketika si D udah pulang si C itu ngechat si D. Konteksnya tuh menanyakan kalau gimana nih maksudnya orang tuaku udah oke sebenarnya sama kamu tapi kok maksudnya si C ini bingung kalau karena udah ada perjanjian sebelumnya sedangkan hal yang memberatkan si C itu dia ada orang tuanya juga yang bisa ibaratnya ngedukung hubungan ini gitu. Nah ketika si C bilang ke si D anehnya tuh respon dari si D ini malah seakan nggak menjawab apapun gitu. Jadi ketika si C bilang kayak gitu menanyakan gimana nih maksudnya kamu kan udah ke rumah terus udah ketemu orang tuaku. Nah orang tuaku udah oke sebenarnya dari kamu gimana kan kayak kesannya kayak nanyain tanggung jawab dari si D kan kayak gimana tanggung jawabnya nih maksudnya kamu mau gimana sama aku itu. Nah lucunya tuh jawabannya si D tuh kayak apa ya kayak haha iya gitu loh. Jadi jadi kan kayak ibaratnya nggak menjawab sama sekali dan jauh banget dari konteks obrolannya kan. Menurut Angga gimana tuh fenomena kayak gitu tuh? Apa tuh maksudnya? Child ya. Apakah bisa di termasuk ke dalam golongan man child juga si D ini? Aneh kan kayak kurang tahu juga ya dari makanya setelah diajak gitu terus selanjutnya kayak gimana kan kurang paham juga ya. Jadi mungkin itu udah masing-masing di mereka tapi man child sendiri namanya aja man sama child. Jadi ini nggak jauh-jauh lah sama yang namanya konteks umur atau usia. Jadi menurutku man yang bertindak seperti kekanak-kanakan gitu ya. Jadi mungkin pikirannya kurang seperti man padahal dia masih child gitu. Jadi pikirannya tuh masih child padahal dia dibutuhkan sebagai man.
sebagai seorang dewasa yang berpikiran dewasa, yang udah kalau orangnya namanya dollar lah, dollar tuh ya mudeng gitu, paham gimana cara berkomunikasi, cara men-treat seorang, cara berhubungan dengan orang, cara memberikan reaksi kan. Jadi bener, reaksi pertama itu kan juga penting kan. Iya, tapi kalau sampai hal tersebut apa ya, itu juga sebenarnya dapat dilihat dari indikator tadi, salah satunya cara menjawab sebuah pertanyaan. Misalnya pasangannya nanya serius tapi jawabannya kayak cuman meremehkan gitu. Iya. Nah itu sebenarnya menurutku masuk salah satu indikator man child, salah satu tanda-tanda. Jadi bahaya juga kalau diterusin kayak gitu, kecuali kalau dia mungkin ada niat untuk memperbaiki diri atau membenahi. Pertama dari kesadaran lah. Dia harus sadar dulu kalau dia itu seorang yang child gitu. Iya. Jadi kesadaran itu adalah faktor terpenting. Jadi ibaratnya ketika kita udah sadar, kita tahu masalahnya apa dalam diri kita bakal lebih mudah buat memperbaiki itu kan istilahnya. Iya benar. Semua masalah evaluasi emang harus dimulai dari sebuah kesadaran dulu. Tapi kan mind child juga ya. Mind child tuh ya tadi menurutku masih berhubungan erat dengan umur usia. Tapi kalau kita udah dewasa juga, akhirnya nggak menjamin juga gitu loh. Nggak menjamin kalau pikirannya juga udah dewasa. Dan jadi umur kan sekarang malah jadi nggak bisa dijadikan acuan. Iya. Jadi ada gak semacam batasan usia gitu, atau tolak ukur lah? Enggak sih, kalau menurutku nggak ada batasan, karena itu kan ibaratnya salah satu proses hidup ya. Maksudnya kita di dunia kan juga pasti ada salah satu tujuan, yaitu ya mencari jati diri kita kan. Jadi mungkin itu salah satu prosesnya yang harus dilaluin, dan harus dilaluin, emang harus dilaluin. Jadi kalau nggak dilaluin ya kita nggak tahu batasan kita sampai mana. Maksudnya kita tuh bisa jadi manusia yang seperti apa nantinya kalau nggak dilaluin gitu. Jadi nggak cuma tentang karir doang sih, maksudnya proses hidup tuh banyak lah, yang harus jalanin. Apalagi ketika kita udah selesai kuliah gini kan, kayak wah gimana nih, mau kemana nih gitu. Menarik sekali ini pembahasan mengenai man child dan inner child juga menurutku. Nah itu mungkin beda kali ya, man child sama inner child. Beda definisi kali, beda konteks definisi juga. Dan beda nuansa juga. Maksudnya man child maksudnya mungkin negatif ya. Kalau inner child mungkin masih agak-agak lah. Makanya bisa negatif bisa positif. Soalnya cowok sekarang kan aku lihat tuh ada semacam trauma masa kecil. Trauma dalam arti yang ringan ya, maksudnya mungkin dulu waktu kecil jarang dibeliin mainan, terus mungkin udah dewasa udah punya duit sendiri, jadi dia lebih meluapkan inner child-nya, maksudnya rasa kanak-kanakan tadi waktu dia bisa, saat dia mampu gitu. Jadi ibaratnya memuaskan si inner child ini tuh dalam konteks ketika dulu belum bisa dilakukan, dan sekarang udah bisa dilakukan, jadi mereka memilih untuk melakukan itu. Mumpung ada kesempatan. Tapi itu jadi positif sih jadinya. Kalau gitu jadi positif. Iya. Kalau itu sebatas memuaskan dirinya sendiri, bukan cara dia bersikap ke orang lain. Iya. Nah, kalau sampai dia bersikap ke orang lain yang sama-sama dewasa apalagi ya. Nah, itu mungkin jadi problem juga. Tapi menurut inner child menarik sih. Menurut Mas Farhan sendiri nih, mungkin sampai situ dulu kali ya. Benar. Jadi kayak topik man child ini panjang banget sebenarnya buat dibahas. Sebenarnya kalau dibahas bisa 2 hari gak berhenti nih. Topik man child ini. Iya. Soalnya kembali lagi ke
topik percintaan tadi. Ya, Sangat bervariasi, sangat kompleks. Kesimpulan dari obrolan kita ini apa berarti menurut Angga tuh? Dari topik utama kita main child itu sendiri. Topik main child. Apakah ketika kita merasa punya main child gitu, misal kita merasa jadi orang yang seperti itu, apakah kita masih berhak untuk mencintai kah? Apakah kita masih punya hak untuk dicintai? Tentu saja. Semua orang berhak dan punya hak untuk dicintai. Mau itu orang sakit, orang kena kejiwaan. Kan salah satu mental ini kan salah satu. Mungkin kasarannya penyakit mental, penyakit kejiwaan. Tapi yang enggak separah itu kok. Iya. Jadi mungkin kayak fenomena aja atau karakter yang dimiliki seorang. Jadi selama dia merasa itu merupakan sebuah kesalahan, as long as dia menyadari itu sebuah kesalahan dan berniat mau memperbaiki, ya perbaikilah. Iya sih. Jadi kesimpulannya ya selama kita menyadari kalau kita emang punya suatu permasalahan, punya suatu keluhan ataupun entah itu rasa insecure atau kayak kita ngerasa ada keresahan, selama kita menyadari berarti kita tinggal maksudnya tahu gitu arahnya, tinggal memperbaikinya tuh gimana gitu. Iya, benar. Jadi oke. Menurut Bang Farhan dulu nih kesimpulannya sebelum kita tutup. Dari topik yang awal tadi, mungkin dari relationship, cinta. Jadi mungkin apa nih garis utamanya, benang merahnya? Apa yang perlu diprioritaskan? Berat banget ya. Kalau dari aku sendiri, jalani aja hidup kalian. Pasti, tapi kan kata orang biasanya pasti nanti bakal ketemu kan jodohnya. Tapi ya jangan nggak ada usaha juga. Jadi kayak nggak imbang kalau nggak ada usaha juga. Tetap jalanin hidup kalian, tetap berbuat baik, tetap berbaik, jangan sampai ngerugiin orang. Dari relationship juga jangan aku juga kurang suka sama orang yang kayak terlalu ngasih batasan ke dirinya sendiri buat ketemu orang baru gitu. Jadi kayak ketemu orang baru tuh juga bisa jadi salah satu bentuk relationship baru juga kan yang bisa kalian jalani. Jadi mungkin dari kalian ketemu orang baru, kalian bisa menemukan bentuk cinta yang baru, bentuk cinta yang mungkin selama ini belum kalian rasakan. Soalnya kan menurutku cinta tuh beda-beda bentuknya. Mungkin salah satunya cinta dalam musik tuh kayak tadi contohnya gitu. Jadi bisa jadi bahasan selanjutnya juga sih. Menarik. Bentuk-bentuk cinta tuh ada berapa sih gitu kan? Gitu. Dari aku sih gitu. Enggak. Mungkin kita tutup pembahasan kita kali ini udah berapa menit? 40 menit kali ya. Berapa menit? 40 menit. 43 menit. Jadi cukup sampai segini dulu ya. Nanti kita lanjutkan. So stay tune terus di podcast Bomb kita. Bring old money back. Kita para old money pamit undur diri. Thank you all.